وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Poin 40. Jika seorang wanita pergi menunaikan ibadah haji, lalu mendapatkan haid semenjak 5 hari dari tanggal keberangkatannya. Jadi sampai sana des gitu kan. 5 hari keberangkatan, misal berangkat tanggal 1, nah tanggal 5-nya haid. Setelah sampai di Mikot, dia mandi dan berikhram. Kalau sampai di Mekah dan dia masih belum suci, jadi sampai Mikot dia ikhram, sampai Mekah belum suci, dia pun berada di luar haram, tidak mengerjakan suatu manasik haji dan umroh. Ketika berada 2 hari di Mina, dia pun suci dari haid, lalu mandi dan mengerjakan segala manasik umroh. Tapi kemudian dirinya mendapatkan darah lagi ketika mengerjakan tawaf. Jadi berapa hari ini? Nah, ketika berada 2 hari, ya berarti kan tadi hari kelima, ya berangkat tanggal 1, tanggal 5 dia masuk Mikot, ya. Kemudian dia 2 hari kemudian, anggaplah tanggal 7 gitu kan, dia kemudian di Mina, kemudian suci, lalu mandi, kemudian setelahnya keluar darah lagi ketika mengerjakan tawaf ifadah untuk haji. Hanya saja karena malu dia teruskan mengerjakan manasik haji dan tidak memberitahu walinya kecuali setelah sampai di negerinya. Jadi begitu balik sampai negeri ini baru cerita gini. Bagaimana hukum tersebut? Dalam masalah ini, ya, beliau mengatakan bahwa darah yang dialaminya ketika tawaf ifadah jika merupakan darah haid yang dikenalnya seperti kebiasaan dan rasa sakitnya, maka tawaf ifadah itu tidak sah dan dia harus kembali ke Mekah untuk mengerjakan lagi tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu wajib, ya toh. Maka ketika dia yakin itu darah haid, maka dia punya kewajiban untuk balik lagi untuk melakukan tawaf ifadah. Caranya yaitu dia berikhram lagi dengan umroh, ikhram umroh bukan haji. Kemudian dari Mikot, ya, dari Mikot, tiap daerah itu ada Mikotnya. Nah, kemudian mengerjakan umroh dengan tawaf dan sa'i, lalu mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah. Namun jika darah tadi merupakan darah haid yang biasa, jika darah tadi tidak merupakan darah haid yang biasa dikenalnya, darah haid harus hitam, ini kemarin kok darah merah. Nah, maka, tetapi karena amat padatnya arus jemaah atau karena rasa takut dan lain sebagainya, maka tawafnya adalah sah menurut pendapat yang tidak mensyaratkan adanya kesucian dalam tawaf. Jadi kalau dia yakin itu darahnya bukan darah haid, maka tidak perlu diulangi. Dalam kasus yang pertama, jika tidak mungkin baginya kembali ke Mekah disebabkan berasal dari negeri yang jauh, maka sah hajinya karena dia tidak dapat berbuat lebih dari itu. Jadi ya kalau misal mau suruh balik lagi kayak yang disarankan yang pertama, kok udah susah karena emang jauh gitu kan, duitnya juga nggak punya, antriannya juga panjang gitu, maka ya bismillah berdoa aja semoga kemudian hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek saya secara pribadi ya kalau memang ada duitnya berangkat lagi. Jadi orang haji itu harusnya loh ya normalnya orang haji kalau dia pakai keimanan yang benar gitu kan. Maka ada kerinduan untuk balik lagi. Umroh juga sama. Walaupun keluar duit gitu. Tapi kalau kemudian sekali dan kapok itu berarti ada masalah di hati kita. Kenapa gitu. Sama kayak kita piknik temannya bagus. Nah, kita pengen balik lagi ke situ. Suatu ketika kita pengen balik lagi. Maka haji umroh juga sama. Ketika iman kita itu dalam posisi yang baik, insya Allah itu kita pasti akan berikrar dalam hati ya. Kalau punya duit, punya kesempatan kita akan balik lagi. Nggak mungkin nggak. Gitu. Tapi kalau kemudian kita cukupkan dengan sekali aja dan bahkan mungkin kayak nyokok gelo gitu, maka kita harus bertanya tuh dalam hati kita tuh sebenarnya ada apa gitu. Kita tuh salah makan apa salah gimana gitu. Kok sampai ibadah aja sampai males gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.